dalam ruang investasi. Sebelumnya, kita telah membahas mengenai perkoperasian di Indonesia, mulai dari pengertian, sejarah, landasan, tujuan, hingga motivasi seseorang dalam berkoperasi. Nah, sobat belajar penasaran tidak? Apa saja prosedur untuk mendirikan koperasi? Di video kali ini, kita akan membahas mengenai pendirian hingga pembubaran dari koperasi. Siapa tahu, di masa depan kamu akan mempunyai koperasi sendiri. Yuk kita belajar bersama-sama melalui video penjelasan berikut. Terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan sebelum kamu mendirikan koperasi. Apa saja sih aspek pentingnya? Mari kita simak. Aspek pertama yaitu orang-orang yang mendirikan dan menjadikan anggota koperasi memiliki profesi atau kebutuhan ekonomi yang sama. Yang kedua, para pendiri dan calon anggota tidak cacat hukum dan tidak terindikasi suka menghasut dan memecah belah persatuan gerakan dari koperasi. Yang ketiga, usaha yang akan dilaksanakan koperasi harus layak secara ekonomi dan dapat memberi keuntungan. Yang keempat, memiliki modal sendiri untuk pendirian dan pengelolaan koperasi serta tidak menutup kemungkinan memperoleh modal dari luar. Dan aspek penting yang terakhir yaitu kemampuan pengurus koperasi disesuaikan dengan bidang kegiatan koperasi agar pengelolaan koperasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasian, terdapat 5 tahap untuk mendirikan koperasi. 5 tahap tersebut adalah persiapan pembentukan, rapat pendirian, pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian, penelitian anggaran dasar koperasi, serta pengesahan atau penolakan akta pendirian koperasi. Mari kita pelajari satu persatu. Tahapan yang pertama disebut dengan persiapan pembentukan. Pada tahap ini, para pendiri koperasi harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART serta rencana awal kegiatan usaha koperasi tersebut. Anggaran dasar koperasi ini meliputi beberapa poin, yaitu pertama, nama lengkap, singkatan, dan tempat kedudukan dan koperasi. Yang kedua, maksud dan tujuan serta bidang usaha. Yang ketiga, ketentuan mengenai keanggotaan. Yang keempat, ketentuan mengenai rapat anggota. Yang kelima, ketentuan mengenai pengelolaan. Yang keenam, ketentuan mengenai permodalan. Yang ketujuh, ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya. Yang kedelapan, ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha. Dan yang terakhir yaitu ketentuan mengenai sanksi ataupun pelanggaran. Setelah kamu selesai melakukan persiapan, tahapan selanjutnya adalah rapat pendirian koperasi. Apa saja yang kira-kira akan dibahas dalam rapat ini? Yang kira-kira akan dibahas dalam rapat ini adalah keanggotaan, jenis usaha, modal, kepengurusan, dan pengelolaan usaha beserta ADART dari koperasi tersebut. Nah, setelah rapat, para pendiri koperasi harus mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis ke Dinas Koperasi, pengusaha kecil dan menengah. Pengajuannya cukup dilakukan di dinas koperasi yang berada di wilayah domisili pendiri koperasi tersebut. Tapi, yang perlu kamu ingat, pengajuannya harus sampai ke tingkat provinsi. Selanjutnya, harus melakukan apa lagi ya? Sebagai pendiri koperasi, kamu harus melakukan penelitian terhadap materi anggaran dasarnya. Poin penting yang harus diperhatikan dalam penelitian ini antara lain anggotaan, pedoman kepengurusan serta bidang usaha yang akan dijalankan oleh koperasi tersebut. Nah, sekarang sudah masuk ke dalam tahap terakhir. Tahap terakhirnya adalah pengesahan atau penolakan akta pendirian koperasi. Ingatkah kalau kamu sebelumnya harus mengajukan akta pendirian koperasi? Kira-kira apa sih yang menyebabkan akta pendirian koperasi kamu bisa ditolak? Yang bisa menyebabkan akta pendirian koperasi ditolak adalah ketika anggaran dasar koperasimu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, melanggar ketertiban umum, serta jika bertentangan dengan norma-norma kesusilaan. Jika akta pendirian perkoperasianmu ditolak, kamu bisa mengajukan permintaan ulang pengesahan akta tersebut dengan jangka waktu paling lama 1 tahun terhitung sejak kamu menerima pemberitahuan penolakan. Wah, ternyata prosesnya cukup panjang ya. Masih ingin membuka koperasi sendiri? Nah, tidak hanya soal pendirian koperasi saja,
Koperasi juga membahas cara pembubaran koperasi. Sesuai dengan pasal 46, cara ini terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan keputusan rapat anggota dan berdasarkan keputusan pemerintah. Lalu, bagaimana langkah-langkah pembubaran koperasi? Yang pertama, pembubaran koperasi atas keputusan rapat anggota atau kehendak sendiri. Jika koperasi dibubarkan atas keputusan rapat anggota atau kehendak sendiri, maka langkah-langkahnya yaitu: pertama, koperasi melakukan rapat anggota khusus pembubaran koperasi. Yang kedua, selanjutnya pengurus akan menyampaikan keputusan rapat anggota tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan disertai permohonan untuk pembubaran koperasi. Dan yang terakhir, pejabat kemudian mengeluarkan surat keputusan pembubaran dan menyampaikannya kepada pengurus koperasi. Dengan demikian, koperasi resmi dibubarkan. Yang kedua, pembubaran koperasi atas keputusan pejabat atau pemerintah. Sementara itu, pada pasal 47 Undang-Undang Koperasi menjelaskan tentang pembubaran koperasi berdasarkan wewenang pejabat dengan langkah-langkah. Yang pertama, pembubaran dilakukan jika badan usaha koperasi terbukti telah menyalahi aturan atau lalai dari tanggung jawab yang sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian. Yang kedua, pejabat atau pemerintah harus melakukan penelitian untuk membuktikan apakah koperasi tersebut memang menyalahi aturan dan layak dilakukan pembubaran secara permanen. Pemerintah pun harus memiliki data terkait dengan kekayaan yang dimiliki oleh badan usaha koperasi, daftar anggota koperasi, dan pejabat tingginya. Pejabat akan mengirimkan surat pemberitahuan pembubaran koperasi kepada pengurus. Jika koperasi yang akan dibubarkan tak lagi punya anggota alias tinggal nama, pemerintah atau pejabat perlu mengumumkan adanya pembubaran sekaligus menyampaikan maksud pembubaran. Jika dalam waktu 3 bulan sejak turunnya surat tidak ditemui adanya keberatan, maka koperasi pun bisa dibubarkan. Namun, jika terdapat keberatan, penyampaiannya bisa dilakukan melalui surat balasan dan harus mendapatkan persetujuan dari anggota koperasi yang lain. Dalam kurun waktu 1 bulan, pemerintah akan memberikan jawaban untuk disetujui atau ditolaknya keberatan yang diajukan oleh badan usaha koperasi. Oleh karena pembubaran dilakukan atas kehendak pemerintah atau pejabat, maka pemberitahuan kepada semua kreditur pun dilakukan oleh pemerintah. Jadi, selama kreditur belum menerima pemberitahuan, pembubaran koperasi tidak bisa dilakukan. Perlakuan ini ditujukan untuk melindungi kreditur yang belum tahu adanya pembubaran. Informasi tentang pengajuan keberatan pembubaran tertulis lengkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang pembubaran koperasi dari pemerintah. Demikian ulasan mengenai pembubaran koperasi dan langkahnya yang perlu Anda ketahui. Jadi, tidak sebatas tahu apa yang bagaimana cara pendirian koperasi. Pembubarannya pun ada dasar hukum dan langkahnya. Jadi, sampai jumpa di video pembelajaran perkoperasian berikutnya.